Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang potensi kekayaan laut Indonesia dan pengelolaannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya bagi yang belum subscribe untuk subscribe ke channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update ilmu selanjutnya. Oke, lanjut. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Sedangkan sumber daya kelautan adalah sumber daya laut baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat beraneka ragam seperti perikanan, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, mangrove, mineral, energi, transportasi, dan pariwisata tentunya. Oke, yang pertama ini adalah potensi sumber daya kelautan di bidang perikanan. Salah satu upaya dalam mendukung visi pembangunan nasional Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut. Indonesia, yang 2/3 wilayahnya adalah laut, mempunyai potensi sumber daya alam laut, baik perikanan dan energi yang sangat besar. Sumber daya perikanan Indonesia yang sangat tinggi sudah seharusnya menjadi komoditas utama Indonesia dalam percaturan ekonomi regional maupun global. Namun, secara umum pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia saat ini masih belum optimal. Potensi perikanan Indonesia jika digarap dengan benar itu dapat mencapai sekitar 31 miliar per tahun US dollar yaitu. Komoditas perikanan dengan nilai komersial tinggi di Indonesia adalah udang, ikan tuna, cumi-cumi, dan rumput laut. Kondisi saat ini, produksi perikanan nasional masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan data tahun 2014, produksi perikanan Indonesia baru pada kisaran 13,9 juta ton per tahun. Dari potensi optimalnya yang dapat mencapai 65 juta ton per tahunnya. Akibatnya, sektor perikanan belum mampu membuat Indonesia berbicara banyak pada sektor ekonomi lokal, regional, maupun global. Ekspor perikanan kita sampai saat ini tuh masih kalah dibandingkan dengan Vietnam yang 25 miliar US dollar per tahunnya. Dengan wilayah laut yang jauh lebih sempit dibanding Indonesia. Meskipun demikian, ada kenaikan total nilai ekspor produk hasil perikanan dan kelautan nasional. Belum optimalnya sektor perikanan Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, kebijakan kuat yang baru masih belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, tingkat ilegal, unregulated, dan unreported fishing yang meskipun mulai berkurang, namun pengurangannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur laut yang masih cukup tertinggal. Pelabuhan laut belum berfungsi optimal. Kemudian yang kelima, jumlah industri perkapalan yang masih sedikit dan armada kapal penangkap ikan yang mayoritas masih tradisional dan belum dilengkapi peralatan modern. Indonesia itu memiliki peluang yang sangat besar untuk pengembangan budidaya laut, antara lain budidaya ikan konsumsi pada keramba jaring apung, kerapu, kakap, dan nila, maupun tambak payau seperti bandeng dan udang. Kemudian ada juga ikan hias dan krustasea yaitu udang, lobster, dan kepiting. Kerang konsumsi, kerang mutiara, tripang, dan rumput laut. Budidaya laut ini umumnya dilakukan oleh masyarakat di wilayah pesisir pada perairan dengan jarak dari garis pantai kurang dari 4 mil laut, jadi masih dalam jarak teritorial Indonesia.
Potensi budidaya laut yang besar ini jika dioptimalkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya nelayan-nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Dan dalam konteks yang lebih luas dapat mendukung perekonomian dan pembangunan nasional sebagai poros maritim dunia. Hanya saja baru 2% dari 4,58 juta hektar lahan potensial nasional untuk budidaya laut yang telah dimanfaatkan secara optimal. Dengan kata lain, sumber daya kelautan kita itu masih belum dieksplor lebih jauh lagi. Perlu adanya kebijakan-kebijakan dan dukungan-dukungan dari berbagai instansi serta kesadaran masyarakat untuk mengoptimalisasikan sumber daya kelautan kita ini. Tapi jangan sampai membuat jenis-jenis ikan, spesies-spesies ikan terancam punah. Tetap harus ada regulasi yang jelas dalam pemanfaatannya. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.